Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman? Berjumpa lagi dengan Tip Otomotif Channel. Semoga teman-teman dalam keadaan selalu sehat, baik-baik saja, dimudahkan segala urusannya, diberikan rezeki yang halal, yang berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi dengan Tip Otomotif Channel. Di kesempatan kali ini saya akan sharing kepada teman-teman tentang bagaimana cara mengganti tie-rod, long tie-rod dan atau rack end ya. Jadi begini teman-teman. Oke, tapi sebelum menyaksikan videonya, seperti biasa tolong didukung terus Tip Otomotif Channel dengan cara di like, share, dan subscribe. Jadi di mobil saya ini ada kendala pada kaki-kaki atau roda depan sebelah kiri. Jadi ketika dibuat jalan di kecepatan tinggi itu mobil bergetar ya, setirnya itu keder gitu ya, bergetar kecepatan tinggi di atas 90 km per jam itu bergetar. Yang pertama, yang kedua, ketika melewati jalan yang titik keriting, jalan berlubang atau jalan tidak rata itu bunyi gemuruh ya, gluduk gitu ya. Nah ini sudah lama kan, kemudian ini sudah saya bongkar, kemudian saya cek ternyata kalau menurut saya ini tie-rodnya. Tie-rod itu ada dua ya, long tie-rod dan rack end ya. Nah saya tunjukkan ya teman-teman ya, jadi di sini nih long tie-rod ini ya, yang panjang ya, yang menyambung dengan rack steer ya. Jadi ini yang mengatur mobil itu berbelok ke kanan dan ke kiri ya, menarik ke kanan ke kiri gitu ya. Ketika setir dibelok dia akan narik ke kanan ke kiri. Jadi ketika ini bermasalah, jadi setir jadi tidak terkendali ya, bergetar gitu ya, bisa lari kiri, lari kiri kanan ya, tidak enak ya teman-teman. Nah itu yang sudah saya rasakan. Kemudian ini, jadi ini long tie-rod ya, ini yang panjang dari sini sampai sini terhubung ke rack steer, ini yang bermasalah. Kemudian bisa jadi juga dari rack end atau tie-rodnya ini ya, ini tie-rod, jadi dari tie-rod dan long tie-rod. Nah kalau ini coba saya perlihatkan cara pengecekannya. Jadi ini ban sudah saya dongkrak, ini sudah gantung ya, sudah gantung. Nah ciri-cirinya, cara pengecekannya, cara mengetahuinya. Jadi pengecekannya untuk mengetahui apakah itu long tie-rodnya, jadi seperti ini teman-teman. Jika mobil roda kita goyang kiri kanan, maka akan oblak ya, kelihatan oblak pada ini ya. Ini coba saya goyang kiri kanan teman-teman ya. Nah ini saya goyang kiri kanan, nah ini kocak sekali ya, oblak sekali ini. Nah ini, nah itu tandanya long tie-rodnya ya teman-teman. Nah, jadi ini kan tadi kan goyang sana goyang sini, kemudian itu long tie-rodnya. Kemudian untuk tie-rodnya, rack end-nya ini ya teman-teman, ini ketika diputar ini mudah. Nah ini mudah diputar-putar ya, seperti ini ya. Nah ini tie-rodnya, rack end-nya. Nah ini kemungkinan dua part ini ya, long tie-rod dan tie-rod. Oke, langsung saja simak bagaimana cara melepas untuk mengganti tie-rod dan long tie-rod. Oke ya, roda sudah kita lepas. Kemudian seperti ini teman-teman. Jadi ini yang long tie-rod, ini tie-rodnya, ini yang pendek, yang panjang. Ini coba saya cek lagi. Nah ini kalau, nah ini udah digoyang ininya, ini berarti tie-rodnya. Kemudian untuk long tie-rodnya seperti ini teman-teman ya. Jadi ketika digoyang-goyang itu aja akan goyang. Nah ini kita kalau sudah oblak ini sama longnya ini ya, bunyi ya, gluduk gitu ya teman-teman, dan bergetar saat di kecepatan tinggi. Nah untuk melepasnya, pertama yang perlu teman-teman perhatikan ya, jadi ketika melakukan pergantian tie-rod, sebelum dilepas ini pastikan ukurannya jangan berubah. Jadi nanti kita tidak perlu spuring ya. Jadi teman-teman bisa memoto dratnya ini, jumlah dratnya ini di foto, nanti bisa dihitung berapa. Jadi nanti ketika pasang kembali jaraknya ini disesuaikan lagi, atau bisa menggunakan lidi ya, diukur jaraknya ini berapa senti. Nah ini yang perlu teman-teman perhatikan ya. Jadi nanti kita tidak perlu spuring lagi. Jadi untuk pasang yang baru ukurannya tetap sama. Jadi nanti setir tidak narik kiri atau narik kanan.
jadi tetap imbang balance ya. Kemudian untuk melepasnya, kita lepas dulu baut terotnya ya teman-teman. Terot ini kita ada kunci 17 kalau nggak salah, ini kita kendorkan dulu. Untuk melepas mengendorkan ini gunakan kunci ring 17, gampang ya caranya. Ya, setelah kendor ya, kemudian kendori sampai ke atas. Oke, setelah kendor jangan dilepas ya, ini murnya pasang di atas. Kemudian kita akan pukul bagian kepala terot ini. Nanti ini drat ini, baut ini akan turun, ini terotnya akan lepas ya. Kita pukul seperti ini ya, sampai nanti terlepas. Jangan sampai kena dratnya ya, makanya ini kita tutup aja biar aman. Oke, ini akan saya pukul sampai ini turun, nanti dia akan otomatis lepas sendiri. Nah ini ya teman-teman, ini udah turun ya, ini kan udah turun ya. Tinggal kita ya lepas, nah udah terlepas. Nah ini teman-teman, ini terot sudah terlepas ya. Nah ini sudah loyo. Nah ini ketika kita dorong tarik, kita kocak-kocak dengan tarik gini ya, akan bunyi tuk-tuk-tuk ya. Nah cirinya seperti ini teman-teman. Nah ini loyo, letoy. Kemudian kalau kita tarik maju mundur akan bunyi kutuk. Oke, kita lepas long terotnya ya teman-teman. Ini masih nyambung ya, ini nanti lepas nanti aja. Kita lepas karet bootnya dulu ya. Ini ada klemnya yang sebelah sini, klem yang sana kita lepas juga, nanti kita tarik. Nah ini ya teman-teman, bootnya sudah terlepas. Kemudian ini ya, ini saya kocak-kocak lagi. Nah ini sudah oblak. Di situ ada dalamnya, ada teflonnya ya. Itu teflonnya udah aus. Ini saya akan ganti aja. Kita lepas aja ini ya. Kita gunakan ini ya, apa, kunci pipa atau kunci pipa yang besar. Kita akan lepas. Untuk terotnya sendiri ternyata ini masih kenceng ya, lumayan, ini masih bisa dipakai lagi teman-teman ya. Ini masih kencang. Ini yang letoy, rack nya aja, apa, long terotnya yang panjang aja, yang ininya aman. Kan saya lepas, kemudian saya akan bawa ke toko spare part, kita cari yang panjangnya sama, jangan sampai salah, nanti nggak kepasang malah. Nah ini sudah terlepas ya teman-teman, ini karet bootnya. Nah ini yang long terotnya, kemudian ini terotnya atau rack nya. Nah untuk terotnya ini masih bagus ya, ini masih kenceng, jadi tidak saya ganti ya. Ini yang perlu diganti ya, ini coba lihat ya, sudah kayak lato-lato ya ini bunyinya. Nah ini bisa menyebabkan bunyi meletuk-letuk saat mobil digunakan melewati jalur rusak ya. Dan ini sudah saya belikan part yang baru menggunakan merek 55. Ini saya beli barusan di toko spare part. Kalau kita beli di toko langsung ini harganya 150.000 ya teman-teman. Ini perbandingannya yang lama sama yang baru. Untuk membeli, saat membeli sebaiknya yang lama dibawa, kemudian di sebagai contoh itu panjangnya sama, kemudian ukuran bautnya ini sama ya. Kemudian ini yang ke rekstirnya. Nah ini harusnya ada ini ya, penguncinya ini. Untuk yang lama itu enggak ada, entah ini yang lama asli bawaan dari mobil atau gimana, saya kurang tahu. Ini ada angkanya 2710. Untuk yang baru saya menggunakan 55. Nah di sini juga ada tulisannya ya, di sini ya, 555 ya, made in Japan. Kemudian ini yang asli 555, harganya 150.000 satu piece ya teman-teman, untuk yang sebelah kiri. Oke, kita lanjut ke pemasangan. Untuk pemasangan antara terot dan long terot disesuaikan lagi sama yang kita foto tadi ya, atau yang sesuai teman-teman ukur tadi ya, berapa ulir. Untung diturah yang mana gini gitu, gini tuh.
sudah terpasang semua, tinggal pasang ban. Mudah-mudahan nggak perlu spuring ya. Kalau perlu spuring nanti tinggal setel ini aja pakai benang spuring manual. Cara spuring ban manual menggunakan benang. Jadi spuring tanpa ke bengkel bisa lakukan sendiri dengan cara pakai benang. Jadi ban depan dan belakang posisi benang harus sama-sama menempel semua ya. Sini posisi depan, ini yang belakangnya ini ada space 1 cm. Jadi ini yang mau harus disetel. Dan yang belakang ya, belakang itu nempel semua ya, nempel, ini nempel. Nah, jadi kita setel yang ini ya. Jadi ini ada tidak nempel ya, tidak nempel, jadi ini harus digeser. Jadi ini dibelokkan. Awas kacamata ya. Caranya kita men-setting antara long terot dan terot. Untuk menyetel kita gunakan kunci 19 dan 12. Nah, kelihatan enggak? Tuh. Tadi kan belum dikencengin, nah itu bisa di setel. Kita setel sampai ini benang itu ya menempel. Jadi roda ini digeser, yang depan ini digeser ke dalam biar yang belakang keluar. Di roda ini kurang ke kanan, putar ke kanan. Pakai kunci 19 dan kunci 12. Setting terot dan long torot pada baut settingan. Yes, terus posisi setirnya diluruskan ya. Posisi. Jadi setelah bautnya tadi di setel, otomatis setir ini putar ke kiri. Kita balikkan sedikit ke kanan. Nah, ini kan setirnya ke kiri. Kita luruskan lagi ke kanan. Yes. Setir sudah luruskan setir lagi, kemudian setting lagi ya. Jadi nyetelnya gitu ya, sambil disetel itunya, kemudian setelah disetel kurang lebih 10 putaran, setirnya diluruskan kembali. Karena kalau waktu setel itu otomatis setirnya itu ikut berputar, jadi diluruskan kembali sampai itunya nempel semua, depan, belakang. Oke teman-teman, setelah di spuring kemudian saya coba ini, alhamdulillah suara gedek-gedeknya berkurang karena yang diperbagi baru kaki kiri ya, sebelah kiri, dan ini setir sudah lurus kembali. Oke, sampai di sini dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila kurang kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.